Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jumulum pinasahat horas madihamu akanat tulaku laiku inang bauku soida mang do dainang soinang akaparibakku petehe horas madihita. Alay laos mangido maaf mahami naking di telepon abakku si mangadar dohot si mangedar tubuni inang sada so hidup dok kami na julu tubuni inuk siakangan perlu banggorat dang bui nasida tong mayalan yakka kesehatan dong lambatua so inang abakku na manuduho nao tubuni naktulu hamid ya dang bui dohot ala ikomar tong marbona taon nasida siahan sa wilayah nasida jalaibana dohot pengurus alani di dot nasida pasaha matabik kutu sudi tulakta dohot natulakta dohot sudi koparan nyopu bitang pardidi na rodi ulaunon horas madihita sahalinare. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan ibadah syukuran pesta bona tahun 2023 pengumuman opu bitang pardidi ini dalam tema terus terang, terang terus, bersinar, laksana bintang. Yang didasarkan pada Yohanes 12 ayat 35 hingga 36a berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, peparan opu bitang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 tahun belakangan ini sejak pandemi COVID-19, dunia berada dan penuh dengan kegelapan. Dan puji Tuhan beberapa waktu belakangan ini keadaan hampir pulih kembali. Dan karena itulah peparan opu bitang datang bersuka cita dan bersama-sama memuji-muji nama Tuhan dengan mengambil tema terus terang, terang terus. Pasti kita tahu semua bahwa ini adalah bunyi dari iklannya lampu Philips, bukan? Dan bila saya tidak salah, ini adalah salah satu iklan yang terbaik. Karena dengan tagline dari iklan ini, lampu Philips itu memiliki brand positioning yang luar biasa, mendapat tempat yang khusus di hati para konsumen. Sehingga setiap kali orang membutuhkan bola lampu, dia langsung ingat lampu Philips. Karena itulah kalimat ini mau mengatakan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya lampu Philips itu awet, terangnya selalu terang, tidak pernah melep, tidak pernah redup sampai waktu yang lama. Dan itulah panggilan Tuhan, itulah ajakan, bahkan itulah suruhan dari Tuhan bagi kita sekarang. Peparan opu bitang pardede ini agar kita seluruhnya mau menjadi terang bagi dunia, dan terang kita itu tetap awet, tidak pernah melep, tidak pernah redup. Itulah tugas kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mewajibkan semua pengikut-pengikutnya, semua orang-orang percaya, karena dengan terus terang Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 14 dan 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Dan Yesaya 60 ayat 1 menugaskan kita semua umat Tuhan, bangkitlah dan
menjadi teranglah. Karena itu hari ini Tuhan Yesus mengajak dan menugaskan kita peparan Opu Bitang ini, jadilah terang yang awet, yang tetap bersinar, yang bagaikan bintang sidongdong itu, bukan? Bahkan seperti matahari di tengah kegelapan dunia sekitar kita sekarang. Ingat saudaraku, Tuhan membutuhkan kita saat ini menjadi alat di tangannya, menjadi terang yang terus terang. Mengapa saudaraku? Karena sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya beberapa ribu tahun yang lalu di Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hari ini kegelapan sedang melanda dunia. Ternyata walaupun teknologi dan pembangunan manusia tentang listrik dan tentang cahaya begitu hebat, tetapi hati manusia zaman ini justru semakin gelap. Kita telah melewati masa yang paling gelap. Odo pe hulala na unggulap sa lilikiaw mangulu ono pulalusia neng ono pulusia tao mau nuai. Ate nang dihamuakan na tulakku no tumua sianau. Inilah zaman yang paling gelap, karena dengan pandemi Covid itu dunia hampir berhenti, dan dunia dengan segala kehebatannya tidak mampu berbuat apa-apa. Dunia hampir berhenti beraktivitas, semuanya lumpuh total, termasuk Minggu. Walaupun memang puji Tuhan mulai 22 Maret tahun 2020 saya diperkenankan Tuhan melakukan ibadah online ya, yang pertama sekali di HKBP, dan itu berlangsung sampai hari ini. Walaupun memang sudah hampir mereda sekarang, tetapi masih dampaknya masih terasa. Ada kesedihan, ada pendapatan yang berkurang, ada usaha yang masih lunglai dan lain-lain. Tetapi di samping itu saudaraku, dunia kita sedang digelapi oleh perilaku masyarakat yang semakin ganas, yang semakin brutal. Kasih sudah berada di titik nol, bahkan di bawah titik nol. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya manusia. Manusia memangsa sesamanya hingga ada ungkapan mengatakan harimau saja tidak memangsa anaknya sendiri, tetapi manusia sekarang sudah memangsa siapa saja, anaknya, istrinya, bapaknya, mamanya, siapa saja, demi nafsu duniawinya, demi hartanya. Penjualan narkotika yang begitu hebat, yang membunuh banyak nyawa. Begal sadis. Sampai dang masuk dia kal hudupe anak remaja, membunuh temannya remaja untuk menjual organ tubuhnya. Sampai sekarang saya belum masuk akal apa yang terjadi di hati orang-orang itu. Tetapi itulah kegelapan yang sedang melanda dunia. Saudaraku, dunia juga menjadi gelap akibat ancaman krisis ekonomi global yang katanya resesinya kali ini jauh lebih buruk dari yang pernah terjadi. Ditambah lagi dengan kelangkaan pangan yang bisa membuat harga sembako melambung tinggi. Dan juga dengan bencana-bencana alam yang melanda di mana-mana seperti sekarang ini sedang terjadi di Turki. Saudaraku, itulah sedikit dari hal-hal yang membuat dunia kita penuh kegelapan. Tetapi di samping itu, dan mungkin ini jauh lebih berbahaya, kita sendiri sadar atau tidak sadar, kita sendiri sering menggelapi diri kita sendiri. Saya kasih aja beberapa contoh sederhana. Pertama, ada yang menggelapi hidupnya dengan melihat hidup ini hanya dari sisi gelapnya saja, dari sisi negatifnya saja. Yaitu orang-orang yang selalu menghitung apa yang terhilang dari hidupnya, bukan menghitung apa yang masih Tuhan sisakan dalam hidupnya.
Padahal saudaraku, kita harus akui, walaupun mungkin kita kehilangan banyak hal, mungkin orang yang paling kita kasihi atau hal yang paling bernilai bagi kita, tetapi saudaraku, coba lihat di sisi lain, masih banyak yang tersisa dalam hidup kita. Ay mulubui dupe hita marhosa, mulu adong ko pe hepek tadi deposito, mulu adong ko pe hapit tadohok manuhor pulsa. Bukankah itu sebuah kesempatan yang besar yang Tuhan sisakan bagi kita untuk membangun hidup yang lebih baik lagi setelah kita kehilangan banyak itu? Tetapi banyak orang yang sulit melihat itu. Tetapi hatinya terlekat pada yang terhilang dari hidupnya, dungi lu jamaibana. Lalu dia gelapi hidupnya dengan itu. Saudaraku, jangan tangisi itu, jangan gelapi hidupmu dengan apa yang terhilang. Tetapi mari usir semuanya itu dengan membiasakan diri mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ibu kita Oprah Winfrey, pasti semua mengenal juga, pernah menulis begini: mengucap syukur menggerakkan Anda dari energi negatif ke energi positif. Dengan mengucap syukur kita memberkati diri kita sendiri. Kita memberkati diri sendiri dengan menghitung segala berkat-berkat yang kita terima. Dan itulah cara mengusir kegelapan itu dari diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengkhotbah terkenal Joyce Meyer juga pernah mengatakan begini, bahwa tidak sedikit orang yang menyusahi hidupnya, menggelapi dirinya dengan keinginan memiliki, keinginan menumpuk banyak barang, sehingga hatinya habis untuk barang-barangnya itu. Konsumeristis, itu istilah yang tepat. Padahal tentang itu, saudaraku, seorang ahli tentang kebahagiaan bernama May Quicking pernah mengatakan begini: makin banyak kita memiliki sesuatu, makin sedikit kebahagiaan yang kita dapat. Makin banyak kita memiliki sesuatu, makin sedikit kebahagiaan yang kita dapat. Mengapa? Beliau katakan, potongan kue yang pertama itulah yang terasa nikmat. Tetapi potongan kue yang kelima tidak lagi memuaskan. Karena itulah Ibu Joyce Meyer itu mengatakan, usirlah semua kegelapan-kegelapan yang dibuat oleh keinginan itu, yaitu dengan hidup di dalam kesederhanaan. Hidup di dalam kesederhanaan sehingga kita bisa menikmati, kita bisa bersuka cita atas apa yang kita punyai. Itu dituliskan oleh Paulus di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Yaitu biasakanlah hidup dengan rasa cukup. Mulu adok si panganon, adok parabiton, ta hasabab pomma. Bila ada pakaian, ada makanan, cukupkanlah dirimu dengan segala hal. Itulah cara mengusir kegelapan itu dari dalam diri kita, dan itulah kebahagiaan yang tertinggi. Tetapi masih ada lagi orang lain yang menggelapi dirinya dengan dendam, dengan sakit hati. Ipaingot-ingot dosa ni opungi halakape di paingot-ingot, bukan? So naong pisuita deba na bi opungai, opung kana mamalah ya. Alay tong say di paingot-ingot sa tunaing nagudang kalakabata ko pesong ni, bukan? Padahal itu sama dengan menumpuk dosa orang lain. Itu sama dengan menumpuk sampah orang lain di dalam diri kita. Isinabauan. Datung halak nata hasuguhuni, bukan? Alay nabauan isedo. Korban pertama dari dendam kita, korban pertama dari sakit kita bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Padahal sakit hati itu dari mana? Sakit hati itu bukan karena faktor yang ada di luar diri kita, tetapi sakit hati itu adalah respons kita
adalah reaksi kita terhadap stimulus yang datang dari luar diri kita. Kita tidak akan pernah tersakiti oleh apapun bila kita tidak membuat pilihan, bila kita tidak memberikan diri kita untuk sakit hati. Nak penaung ipalea-lea, tetapi dia tetap tidak mau tersakiti. Alani terus di mana mardongan, karena dia tidak pernah membiarkan sakit hati itu menyakiti hatinya. Itulah cara kita untuk membuang kegelapan itu. Tetapi masih ada lagi orang lain juga yang menggelapi dirinya dengan rasa khawatir. Mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Seorang ahli pernah mengatakan bahwa orang-orang yang khawatir ternyata 90% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Alai nunga hacita kita alani rasa khawatir itu. Sehingga ada seorang dokter pernah mengatakan, banyak orang meninggal bukan karena terlampau capek bekerja, tetapi karena rasa khawatirnya yang berlebihan. Untuk itulah Yesus dari awal mengatakan kepada kita, jangan khawatir atas apapun, karena itu akan menggelapi diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, peparan opo bitang pardede, di situasi kegelapan, di situasi kekelaman seperti itulah sekarang Tuhan Yesus meminta kita menjadi terang yang terus terang, yang terus menerus bisa menjadi terang. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa menjadi terang yang terang terus? Untuk itulah saudaraku, sebelum nas ini Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 12 ayat 8, Audo panodang ni portibion, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Sehingga caranya sederhana saja sebenarnya. Bagaimana supaya saya bisa menjadi terang yang terang terus, yaitu terima Yesus sebagai terang dalam dirimu. Tanpa Yesus, saudaraku, sesungguhnya hidup manusia itu penuh kegelapan, penuh dengan egoisme, penuh dengan kehausan akan kuasa, haus akan kekayaan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekhawatiran. Orang yang belum menerima Yesus menjadi terangnya itu tidak tahu mana yang harus dia jalani. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan hati nuraninya menjadi mati. Hidup dalam kegelapan seperti itu adalah hidup yang sangat-sangat mengerikan. Karena itulah di ayat 35 tadi Yesus mengatakan, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan itu jangan menguasai kamu. Artinya, ketika kita mau percaya kepada Yesus, dan ketika kita mau melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang pertama maka kegelapan kita akan diusirnya. Sejarah sudah membuktikan itu. Sejarah menceritakan bagi kita begitu banyak orang yang hidupnya dahulu sangat-sangat gelap dan menjadi alat-alat kegelapan, alat-alat iblis, tetapi kemudian mereka menjadi anak-anak terang. Katakanlah Paulus, bukan? Paulus. Dia seorang pembunuh orang Kristen, tetapi kemudian dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Di Indonesia juga hal itu banyak sekali. Orang-orang yang kami layani di di lembaga pemasyarakatan, ya, tidak sedikit keluar dari sana. Sekarang mereka sudah menjadi pendeta, mereka sudah menjadi penginjil, mereka sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat baik. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa berubah? Mereka bisa berubah ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Seperti Paulus yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di jalan menuju Damaskus. Tetapi bukan seperti itu saja terjadi perjumpaan itu. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu bisa terjadi ketika Tuhan Yesus menjamah hati kita. Menjamah hati kita. Atau sering juga perjumpaan dengan Tuhan terjadi ketika kita sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat kritis. Itu yang selalu dialami oleh Daud. Itu kita baca di dalam kitab Mazmurnya. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi juga sangat sering dialami orang yang sedang sakit keras. Dan tidak jarang pula perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu sering terjadi ketika Yesus datang menjumpainya melalui penglihatan, melalui mimpi, dan lain-lain. Teman-teman saya di Yayasan PKS Marturia, ada beberapa orang yang mengalami hal yang serupa. Tetapi saudaraku, bagaimanapun itu terjadi, semuanya itu bergantung pada kemauan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita barusan merayakan Natal dengan tema, lalu mereka kembali dari jalan lain. Itu tentang orang-orang Majus yang begitu jauh, berbulan-bulan harus berjalan melewati jalan yang begitu riskan. Tetapi mereka melakukan itu karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika perjumpaan itu, disitulah terjadi perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan merubah seluruh kehidupan seseorang. Bahkan akan membawa dia mengalami mujizat demi mujizat. Karena itu saudaraku, ingatlah, sebenarnya tidak ada satu orang pun dari kita yang ditakdirkan untuk menjadi alat-alat kegelapan. Dangadok tuk sahalak kita na dinasibkan Tuhan gabe sibuan hagulapon. Tidak. Tetapi semuanya itu bergantung pada pilihan kita. Yesus tadi katakan terang itu datang. Dan terang itu tidak selamanya ada. Mumpung terang itu ada di antara kamu, mari sekarang terimalah. Itu bergantung pada pilihan kita. Bila kita memilih untuk menerima Yesus, maka hidup kita akan berubah. Tetapi sebaliknya, bila kita memilih untuk tidak menerima Yesus, maka hidup kita akan terus gelap. Tetapi karena itulah seharusnya yang harus kita ambil adalah kita mau menerima Yesus dengan iman percaya kita, lalu menaati firman-Nya seperti khotbah di HKBP minggu yang lalu. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Pasti bila demikian, maka hidup kita akan terang terus. Dan yang hebatnya saudaraku, yang kedua, tidak berakhir di sana tadi. Bukan hanya di dalam diri kita. Tetapi di ayat 8 tadi dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita mau menerima Yesus terang dunia itu, maka kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi anak-anak terang yang bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Seperti bulan, seperti bintang yang menerangi kegelapan di malam hari itu. Dan saudaraku, ini yang luar biasa lagi. Mengapa? Karena sebenarnya kita ini adalah orang-orang berdosa, bukan? Sehingga tidak mungkin kita bisa bercahaya, bukan dari diri kita. Kita tidak mungkin bisa bercahaya, kita tidak mungkin bisa menjadi terang. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia? Bagaimana itu bisa? Itu bisa terjadi saudaraku hanya bila kita mau menghadapkan diri kita menerima Yesus terang dunia itu. Mungkin semuanya kita tahu ilmu alam ini. Itu tak persiajarinnya julu tiki sama. Kita tahu bulan itu tidak memiliki kemampuan bercahaya dalam dirinya. Tetapi mengapa bulan bisa menerangi, bisa memberi cahaya
di malam hari. Bagaimana itu bisa? Kita tahu teorinya adalah, yaitu ketika bulan itu berhadapan dengan matahari, sehingga cahaya matahari itu bersinar kepada dia, lalu bulan itu memantulkan cahaya itu ke bumi. Walaupun cahaya yang dipancarkannya itu, kata ahli itu, hanya sekitar 12% saja dari cahaya matahari, tetapi itu bisa membuat bumi kita menjadi terang di malam hari. Dan bahkan banyak terjadi hal romantis di sana, bukan? Dangi, hati. Di rodang, di bulani, di topi tawi, inna akapar baligi, bukan? Arong ko petahe din yak kana julo te. Di bawah sinar rembulan ninna. Semakin bulan itu dekat kepada matahari, maka cahaya bulan itu semakin besar. Saudaraku, hal serupa bisa terjadi bagi kita. Bagaimana semua peparan opubita pardede ini supaya bisa menjadi terang yang terus terang, bisa terang terus. Mari saudaraku, mari kita semua menerima Tuhan Yesus dalam diri kita, terus menjalankan kehidupan ini menuruti firman-Nya, dan kita hidup terus lengket dakolandomu songoni. Bukan sekedar dekat, tetapi kita harus lengket seperti ranting yang lengket, tidak pernah sebentar pun berpisah dari pohonnya itu. Bila demikian, maka sama seperti bulan tadi, hidup kita akan diubahkan. Kita akan menjadi terang yang terang terus dan bisa mengubah kegelapan di sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Seperti nyanyian Kidung Jemaat yang akan kita nyanyikan nanti. Tuhan menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada. Bahasa di buku Edeni HKBP di nomor 510 lalu di dok. Dongaso tumitop lapu narikot didongani. Dungi didok mah tapagalak palitota tapati urdalani. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan yang sudah menjadi terang yang terus terang, maka hidupnya itu akan berubah. Dia selalu bersuka cita. Wajahnya tetap cerah. Selalu tersenyum. Selalu optimistis. Dia suka bekerja keras. Dia rendah hati. Dan itulah yang menular menjadi terang yang mengusir kegelapan orang lain. Dan itulah yang akan mengikat tali persaudaraan kita. Itulah yang akan mengikat tali kasih kita. Itulah yang akan mempererat kesatuan kita. Dan salah satu dari ciri orang-orang yang sudah menjadi terang, supaya kita bisa menjadi terang, saat yang paling sederhana, adalah senyum. Unang becut. Ya. Kita akan bisa menjadi terang yang terang terus kepada orang lain bila kita mampu hidup selalu dengan tersenyum. Alaidak senyum kuda te. Yang gue perhatian do senyum kuda bukan? Tetapi senyum dari mana itu datang? Dari hati yang gembira. Dari mana hati yang gembira datang? Bila Yesus ada di dalam hati. Saudaraku, karena itulah Bunda Teresa pernah mengatakan, damai berawal dengan senyuman. Damai berawal dengan senyuman. Pernah seorang diakones yang kami sama-sama bekerja di Biro Keuangan dulu. Lalu dia ditempatkan ke jemaat. Dia sudah sekian puluh tahun tidak pernah melayani di jemaat. Dia nangis ke saya.
Pak tolonglah biar SK itu diganti. Saya tetap di sini. Saya katakan tidak, berangkatlah. Lalu dia katakan apa resepnya supaya saya bisa berhasil di Huria. Saya katakan sederhana saja itu. Sederhana saja. Yaitu selalu tersenyum. Maka semuanya akan beres. Betul loh Bapak? Ini Pak. Iya. Lalu dia berangkat. 3 bulan kemudian dia datang dan mengatakan, benar Bapak, benar Bapak. Memang takak-takang gua ka, ya, ruas di sadohot parhalado. Alai ba muruk situ tot katanya di sermon. Kemudian tot kata Pak para hari Kamis. Tot kata sekolah minggu. Maka semuanya selesai. Songonima kita deh. Songonima sudah peparan ya opo bitangona teh ya. Ya, semua persoalan akan selesai bila kita masih mampu tersenyum. Bunda Teresa mengatakan lagi, memberikan senyuman kepada orang yang dirundung kesedihan. Itulah ungkapan kasih kita kepada Allah. Bahkan beliau menambahkan lagi, saya tidak akan pernah memahami segala kebaikan yang dapat digapai berkat sebuah senyuman sederhana. Senyuman itu dapat menjadi terang bagi orang yang sedang dirundung kegelapan. Karena itulah Bunda Teresa juga mengatakan, tersenyumlah kepada istrimu, tersenyumlah kepada suamimu, tersenyumlah kepada anak-anakmu. Nak peswadok kepeng atehe. Tersenyumlah kepada sesamamu. Olan itu tuh jaga tok suatu sekolah asal tersenyum tu istri ini halakan ate. Aku ikut jaga udah bukan. Tetapi memang Bunda Teresa mengatakan, menuliskan bahwa kita menjadi jarang tersenyum. Kita menjadi jarang tersenyum, dan ini banyak di kota besar ini. Karena apa? Karena kita terlampau sibuk. Kita terlampau tergesa-gesa. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk tersenyum satu sama lain. Ibu-ibu muda dengarkan ini ya. Karena biasanya pagi-pagi bangun begitu yang langsung diingat, waduh macet nanti, macet. Karena macet yang diingat, senyumnya menjadi hilang. Padahal sebagusnya senyum dulu kepada suami. Udah bangun Pak, udah bangun Bu, begitu bukan? Dan kepada anak-anaknya sering juga begitu. Hei cepat. Belum bilang apa-apa. Hei cepat mandi, bukan? Senyumnya menjadi hilang. Mulai hari ini mulailah semuanya dengan senyum. Karena itu saudaraku, peparan Opu Bitang, semua peparan Opu Bitang hari ini Tuhan mengajak. Mari terima Tuhan Yesus terang dunia itu, sehingga wajah kita akan menjadi wajah yang penuh senyum. Karena hati kita telah diubahkan oleh perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi hati yang selalu gembira, yang selalu terang terus. Sehingga hidup kita juga terus terang bisa menjadi terang yang awet, mengusir kegelapan orang lain dan sekitar kita. Selamat menjadi terang yang terang terus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Yesus terang dunia, jadikan kami menjadi terang. Hadirlah di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati setiap peparan Opu Bitang Pardede ini. Sehingga kami mau menerima Yesus menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami diubahkan, bukan pembawa kegelapan, tetapi kami mau menjadi alat di tangan-Mu, menjadi alat-alat terang untuk menerangi kegelapan dunia saat ini. Biarlah dengan perayaan, dengan pesta Bonataun hari ini, semua peparan Opu Bitang ini mau menghadirkan dirinya, mau membentuk hidupnya menjadi terang di tengah keluarganya, terhadap suami,
terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap sekitar, terhadap teman sekerjanya, dan di mana saja kami bisa menjadi terang yang terang terus. Kami mohon Tuhan berkati kami satu persatu. Kami akan matua. Saya baik memahami gebetiruan tua kasudut nauposo. Dan kepada generasi muda kami memohon Tuhan, bentuklah mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau melayani Engkau. Dan orang-orang yang mau membentuk dirinya menjadi terang bagi orang lain. Dan kami memohon, lahirkanlah dari peparan Opu Bintang ini anak-anak yang cemerlang dalam iman, cemerlang dalam ilmu, cemerlang dalam pengabdian, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah ibadah kami, terimalah pesta kami, terimalah syukuran kami yang sederhana ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Namamu sajalah yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sambil menyerahkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424.